video kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan sel kelamin ya. Nah, jadi pembentukan sel kelamin ini kita pada video sebelumnya membahas mengenai sistem reproduksi ya kan. Nah, dalam proses pembentukan sel kelamin itu yang perlu kita bahas pertama kali apa sih kan gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat di diri kita, terbentuknya kita, yaitu dalam proses fertilisasi itu awalnya kita berasal dari satu sel ya. Nah, di sini sudah Ibu buat, awalnya manusia itu memiliki satu sel ya. Nah, jadi dari satu sel itu melakukan proses pembelahan dia. Kemudian dari proses pembelahannya itu akan menghasilkan lebih kurang 200 triliun sel. Nah, bayangkan dari satu sel menjadi lebih kurang 200 triliun sel. Nah, untuk apa sih sel itu melakukan pembelahan? Nah, di sini sudah Ibu buat ada 3 yang harus dilakukan oleh sel itu di dalam dia membelah. Yang pertama itu untuk pertumbuhan sel ya. Nah, untuk pertumbuhan sel ini maksudnya apa ya? Maksudnya agar tubuhnya makhluk hidup itu dari hari ke hari semakin besar. Di kelas 8 kemarin kita bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi bertumbuh, misalnya bayi gitu kan, mengalami bertumbuh itu pada manusia. Kemudian kalau pada tumbuhan, pada kecambah. Nah, kecambah itu melakukan proses pertumbuhan sehingga radikulanya, akar pertama kali akan keluar dan menghasilkan, kalau dia dikotil akan menghasilkan 2 daun. Kalau monokotil akan menghasilkan 1 daun terlebih dahulu. Nah, itu contoh tujuan sel melakukan proses pembelahan untuk pertumbuhan sel. Nah, tujuan yang kedua itu untuk perbaikan sel. Nah, misalnya anak didik kami main futsal, ya kan? Atau bermain yang olahraga yang lain. Misalnya terjadi luka. Nah, luka mengeluarkan darah, sel darah merah, kan gitu. Maka atau berbentur, memar, maka sel kita itu rusak. Nah, untuk dia bisa memperbaikinya, maka dia melakukan regenerasi sel. Nah, itu contoh untuk tujuan yang pertama. Nah, yang ketiga itu untuk reproduksi sel. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi reproduksi sel di sini ada dia 2 jenis, ada mitosis dan ada meiosis, ya kan? Nah, jadi dari mitosis dan meiosis ini nanti bisa kita lihat mitosis ini hanya satu tahap. Sedangkan kalau meiosis, ada meiosis pertama, ada meiosis kedua. Apa sih mitosis? Apa sih meiosis itu? Kan gitu ya artinya. Nah, kalau misalnya kita ambil definisi sederhananya, mitosis itu adalah penggandaan jumlah kromosom, digandakan. Sedangkan kalau meiosis, pengurangan jumlah kromosom. Nah, ketemu kata kromosom ya. Nah, jadi kromosom itu apa sih kan gitu ya? Kromosom itu ya, kromosom adalah benang-benang pembawa sifat dari parental itu orang tua ya, ke anaknya atau keturunannya. Nah, itu dia kromosom. Jadi kalau kita manusia ya nah, ada itu jumlah kromosomnya 46 buah ya kan. Nah, jadi yang 46 buah ini dibagi menjadi 2 lagi ya. Nanti 46 ini selalu dia berpasangan kan. Jadi kalau berpasangan dia ada 23 pasang. Nah, jadi yang 23 pasang inilah. Yang pertama namanya kromosom autosom.
ya, kromosom autosom namanya, atau kromosom sel tubuh. Ya. Nah, yang satu lagi kromosom gonosom. Ya, atau kromosom sel kelamin. Nah, ini nanti jumlahnya ada 22 pasang. Sedangkan si sel kelamin ini ada 1 pasang. Nah, jadi jumlahnya 23 pasang. Nah, itu mengenai kromosom tadi, ya. Kromosom yang ada di dalam tubuh kita, ya, ada di dalam inti sel kita, nukleus kita, yang melakukan proses pembelahan tadi sel. Nah, sel sebenarnya sangat familiar sama kita, mulai dari kita dari kelas 7 kan. Sel itu unit terkecil dari makhluk hidup, unit terkecil, ya, yang menyusun seluruh tubuh kita ini, ya. Jadi tadi di sini ada lebih kurang 200 triliun sel. Nah, jadi kumpulan-kumpulan yang 200 triliun sel ini akan membentuk jaringan, ya kan? Pelajaran kita kelas 7 kemarin. Kemudian kumpulan jaringan akan membentuk organ. Kumpulan organ untuk membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme seluruh kita ini. Nah, jadi di sini kita batasi tadi mengenai sel. Nah, sel, pembelahan sel. Nah, jadi bagaimana proses sel kelamin itu mengalami pembentukan, ya kan? Dengan cara melakukan proses pembelahan dia. Untuk apa? Nah, untuk melakukan pembentukan sel-sel yang baru. Nah, jadi pembelahan sel itu ada 3. Bisa kita lihat di sini pembelahan sel itu. Nah, yang pertama itu amitosis, ya. Nah, yang kedua mitosis. Yang ketiga itu meiosis. Nah, jadi di sini ada amitosis. Berarti kalau A artinya tidak membelah. Nah, di sini ada ibu kasih contoh sebuah sel, misalnya sel, ya kan? Maka akan melakukan proses pelekukan. Nah, ini, nah, dia akan menjadi langsung dia terpisah. Ini lekukannya tadi, ya. Nah, kalau dia yang mitosis, nah, perhatikan di sini. Tadi ada 3 kan prosesnya pembelahannya, ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi sudah kita bahas yang amitosisnya, dia tanpa fase, ya. Tanpa fase untuk membelah, dia langsung membelah. Nah, sekarang yang mitosis. Nah, kita lihat di sini ada dia mitosis itu 2N. Ya, 2N. Ini induknya menjadi 2N juga. Ini anakannya. Nah, jadi induk dan anakan sama. Jadi identik dia. Ya. Nah, kemudian si mitosis ini berlangsung di dalam autosom kita. Nah, tadi di sini udah Ibu jelaskan apa itu autosom kan, yaitu kromosom sel tubuh yang jumlahnya ada 22 pasang. Nah, jadi dia ada di autosom, kemudian sekali berlangsung tahapan. Maksudnya tahapan apa, Bu? Tahapan di dalam proses mitosis dan meiosis tadi yang Ibu sebut ada dia 4, ya. Jadi yang pertama itu profase, metafase, anafase, dan telofase, ya. Apa itu, Bu? Kan itu dia pertanyaannya. Nanti akan Ibu jelaskan itu maksudnya ini. Hanya sekali saja dia melakukan tahapan tersebut, ya. Nah, lalu kita bandingkan dengan si meiosis. Nah, di sini kalau meiosis, nah dia 2N menjadi N, ya, nukleus itu. Ya, ini berarti kalau 2N dia diploid, kalau N itu haploid. Ya. Nah, jadi induknya 2N, sedangkan anakannya 1N. Jadi nggak sama antara induk sama anaknya. Makanya disebut tidak identik. Nah, sedangkan tadi kalau di mitosis dia identik. Ya kan? 2N induknya, 2N anakannya. Kalau di sini 2N
di meiosis 2N induknya, anakannya 1N. Ya, atau haploid dia. Di sini diploid, sama-sama diploid mereka. Nah, kemudian di meiosis berlangsung di dalam gonosom. Nah, di sel kelamin dia. Sedangkan mitosis tadi di autosom, sel tubuh. Nah, kemudian si meiosis itu 2 kali tahapannya. Nah, tadi si mitosis 1 kali. Nah, jadi 1 kali tahapan dengan 2 kali tahapan itu artinya siklusnya sel itu. Ini dia. Siklus itu apa sih, Bu? Perputaran. Nah, tuh. Perputaran sel itu untuk melakukan proses pembelahannya. Nah, kita lihatlah bagaimana siklus itu, sel itu melakukan siklus atau perputaran. Ya, kita dikasih di sini ada lingkaran. Nah, siklus kan lingkaran itu kan. Nah, jadi kalau kita membacanya ini, Nak, coba kita lihat ya, ini yang warna merah ini. Ya, ini tanda panahnya ini. Nah, ini dinamakan tahap interfase. Ya kan? Masa istirahat. Sedangkan ini dari profase sampai ke sitokinesis itu fase mitosis namanya. Ya, mungkin anak-anak didik kami masih belum familiar, belum terbiasa dengan istilah-istilah ini. Tapi kalau kita sudah masuk nanti ke proses oogenesis dan spermatogenesis, ini harus mau nggak mau, suka nggak suka harus familiar, ya, harus kita pahami. Nah, itu tadi mengenai interfase dan mitosis. Nah, kita lihat dulu siklusnya, ya. Jadi siklusnya itu atau perputarannya sel itu ada 3. Nah, yang pertama tadi interfase, ya, interfase atau istirahat, ya kan. Nah, yang kedua ini tadi istirahatnya dari G1, S dan G2. Kan gitu kan, nih interfase tadi. Nah, apa sih interfase itu, Bu? Istirahat itu pembagiannya. Nah, bisa kita lihat sini. G1 tadi, ya, G1 di sini grow. G itu grow atau bertumbuh, grow up, gitu ya. Nah, kemudian S-nya itu sintesis. Sintesis itu direplikasi, menggandakan DNA. Nah, DNA ini singkatan dari dinucleic acid, ya, atau sama dengan asam dinukleotida. Ini bahan dasar di dalam sel kita untuk melakukan pembentukan sel-sel yang baru, untuk membentuk RNA, DNA. Mungkin anak didik kami pernah dengar istilah tes DNA gitu ya. Nah, tes DNA gitu. Nah, itu ada di dalam sumsum tulang kita yang akan dites gitu. Nah, ini dia tadi sintesis, replikasi DNA. Nah, kemudian yang G2. Nah, karena tadi mulainya kan dari sini nih. Dari G1, grow 1, sintetis, kemudian grow 2. Nah, grow 2 atau preparation namanya. Preparation, G2 preparation, persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk membelah. Nah, ini dia, coba perhatikan. Tadi Ibu sebut di sini PMAT. Nah, ini bisa disingkat atau di cara menghafalnya namanya PAKMAT ya. Nah, P itu artinya profase. Ya, ini metafase. Ya, kemudian anafase dan telofase. Nah, nanti anak didik kami bisa lihat di buku paketnya ini. Ada nanti definisinya in detail, ya. Nah, jadi ini tadi masa persiapan tadi. Ya, siklus daripada si sel yang ke satu atau yang pertama tadi, ya. Nah, setelah dia melakukan grow, pertumbuhan, kemudian sintesis, replikasi DNA, kemudian G2, preparation atau persiapan,
maka akan dilanjutkan ke yang kedua. Ya, yang kedua itu karyokinesis. Ya, di sini Ibu buat definisinya, pembelahan inti sel. Nah, pembelahan inti sel atau nukleus. Jadi bukan intinya yang selnya yang membelah, tapi intinya, nukleusnya, intinya, inti selnya. Ya, jadi bedakan inti sel dengan sel. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan tahap yang ketiga, sitokinesis. Ya. Nah, inilah siklus yang dilakukan oleh sel untuk mendapatkan pembelahan tadi. Ya. Jadi kalau misalnya di satu kali tahapan, jadi sekali saja dia melakukan mak tadi. Nah, profase, metafase, anafase, dan telofase. Satu kali aja. Kalau pada meiosis itu 2 kali. Makanya di sini ada profase 1, ya kan? Metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, ada yang kedua, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, jadi kita untuk tumbuh itu bukan sesederhana yang kita bayangkan. Ya, jadi sangat kompleks. Ya, sama halnya seperti kita kemarin di kelas 8 membahas mengenai struktur organ tubuh tumbuhan. Iya kan? Bagaimana tumbuhan itu melakukan pengangkutan air dan garam mineral dari dalam tanah, ya kan? Itu harus diambil dari dalam tanah dengan kerjasama dengan akar, ya. Akar itu bekerja sama dengan bagian-bagian dalam mulai dari epidermis, cortex, endodermis, dan stele, ya. Kemudian diangkut lagi melalui penampang batang, lalu naik lagi ke daun. Di daun dilakukan proses fotosintesis. Nah, setelah itu akan disimpan yang menjadi cadangan makanannya, sebagian lagi untuk pertumbuhan dia. Ya, misalnya kita mengkonsumsi buah-buahan atau mengkonsumsi beras, nasi misalnya kan. Jadi beras itu dihasilkan paling singkat itu 4 bulan. Ya, jadi selama 4 bulan itu, nah tahapan ini mereka lakukan. Sama juga di dalam tubuh manusia. Ya, di dalam misalnya proses fertilisasi, misalnya janin, ya, sehingga kita kemarin membahas mengenai fertilisasi itu, bagaimana fertilisasi itu berlangsung dengan adanya proses ini, ya. Jadi sangat kompleks. Jadi untuk boleh memahami ini, anak didik kami harus mengulangnya, diulang lagi, ya, biar paham. Dan juga kalau misalnya kurang, buka buku pegangannya, dipandu lagi. Ya, nah nanti setelah ini akan kita masuk seperti apa sih si oogenesis itu, seperti apa sih si spermatogenesis itu, ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spermatogenesis, ya. Jadi pembentukan sel kelamin yang kita bahas kan ada 2, ya, si spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis berarti pada laki-laki, oogenesis pada perempuan. Nah, jadi yang kita bahas pertama kali adalah spermatogenesis. Ini bisa anak didik kami lihat di halaman 14 nanti di buku paketnya, ya. Nah, kita lihat dulu skemanya, ya. Jadi di sini skema yang Ibu berikan lumayanlah detailnya. Ibu tambahkan dari buku paket yang ada di kamu. Nah, jadi di sini spermatogonia namanya. Jadi sperma itu nggak langsung kan dikeluarkan atau diproduksi. Jadi ada prosesnya, ya. Nah, jadi prosesnya itu ini yang dikasih ke kita sebelum pria itu atau laki-laki itu mengalami mimpi basah, ya. Nah, jadi ini
berlangsung di tubulus seminivirus namanya ya. Nah, kita bahas dulu prosesnya, tahapnya, sehingga si spermatogonia ini menjadi spermatozoa nantinya. Oke. Nah, kita lihat dulu fase yang pertama itu sebelumnya sudah Ibu jelaskan itu si gonosom ya, ada 2 kali tahapnya ya kan. Kalau si autosom sekali ya. Nah, sekali apa? Sekali membelah. Kalau ini 2 kali tahapnya. Ada meiosis pertama, ada meiosis kedua ya. Nah, jadi si spermatogonia memiliki 2N ya. 2N itu diploid, kalau N haploid. Nah, disebut dia dengan spermatogonium. Nah, di sini mengalami proses mitosis dia. Sebelumnya sudah Ibu terangkan, mitosis itu penggandaan jumlah kromosom, di sini ada keterangannya. Sedangkan meiosis itu pengurangan. Nah, penggandaan maksudnya yang mana ini? Perhatikan. Yang bertangkai dia ada 2 kan. Nah, setelah mengalami mitosis dia menjadi 4. Ya, ini anak didik kamu bisa lihat, ini dari 2, ini jadi 4. Ini juga yang tidak bertangkai. Ya, ada 2, di sini menjadi 4. Nah, itu artinya mitosis, mengganda. Nah, maka nama si spermatogonium itu menjadi spermatosit pertama. Berubah namanya. Tadi sebelum bermitosis dia spermatogonium namanya. Setelah mengalami mitosis, penggandaan jumlah kromosom, ganti namanya menjadi spermatosit pertama atau disebut spermatosit primer. Oke. Nah, kemudian dia mengalami pembelahan lagi. Ya, pembelahan meiosis pertama. Ya, ini. Jadi yang 4 ini dibagi dia. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Ini yang bulatnya ini ada 2, ini juga ada 2. Dari sini tadi 4 kan, dipisah dia. Ya, sama-sama mengalami meiosis pertama. Makanya tadi meiosis itu pengurangan jumlah kromosom, dari 4 dikurangi 22 gitu. Nah, namanya juga dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Ya. Jadi spermatosit pertama namanya spermatosit primer, sedangkan spermatosit 2 spermatosit sekunder. Oke. Nah, lanjut. Itu tadi yang meiosis pertama. Sekarang meiosis yang kedua. Ya. Nah, jadi dari meiosis pertama tadi kan namanya si spermatosit kedua atau spermatosit sekunder, berubah menjadi spermatid. Nah, dikurangi lagi, bermeiosis lagi dia. Di sini tadi 2 kan, di sini udah 1. Nah, di sini juga 1, di sini 1, di sini 1. Ya. Nah, namanya spermatid keempat-empatnya ini. Nah, coba lihat di sini. Ini tadi kan 2N, ya kan, di mitosis. Sedangkan sudah masuk ke tahap yang meiosis kedua, udah jadi haploid dia, N. Ya, tadi kalau 2N diploid, kalau N, nah makanya induknya sama anakannya tidak sama. Berarti dia tidak identik. Nah, maka akan mengalami atau menjadi spermatozoa dia. Ya, spermatozoa. Nah, jadi semua yang diproduksi dalam proses spermatogenesis ini semua fungsional. Ya, semua fungsional. Coba perhatikan di sini spermatid. Ini spermatid akan mengalami perubahan pembelahan bentuk. Nah, ini dia spermanya. Ada kepalanya, ya kan? Ada lehernya, ada ekornya. Nah, kepala inilah nanti berisi dengan inti selnya. Nah, inilah nanti di dalam inti sel ini akan bertemu dengan sel telur, ya kan? Nah, ini kepalanya akan lepas, masuk ke dalam sel telur yang dibuahi. Nah, ini akan lepas, lehernya dan ekornya akan lepas. Nah, akan melebur
itu dalam proses fertilisasi. Nah, gunanya si ekornya ini untuk membantu dia bergerak untuk menemui si sel telur. Ya, jadi meskipun banyak diproduksi, ya sangat banyak diproduksi sel sperma itu, tapi hanya satu saja yang boleh bertemu dengan sel telur. Kenapa? Nah, inilah luar biasanya Tuhan itu. Nah, jadi ada sistem yang dimiliki oleh sel telur ini, dibuat Tuhan. Jadi kalau sudah masuk satu sel sperma ketemu dengan si sel telur, yang lain, sel sperma yang lain tidak boleh masuk lagi karena sudah terjadi proses fertilisasi. Sebelumnya kita sudah membahas spermatogenesis. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke oogenesis, yaitu pembentukan sel ovum. Ya, jadi nanti anak didik kami bisa membedakan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Ya, nah, jadi kita bisa lihat di sini bentuk kromosomnya si oogenesis itu. Di sini masih ada kesamaannya ya, yaitu sama-sama memiliki satu, di sini ada sepasang yang bertangkai, kromosomnya ada yang setengah bertangkai ya. Maka ini disebut dia dengan oogonia ya, oogonia atau oogonium. Nah, ini berlangsung di ovarium ya. Nah, kemudian si oogonium ini melakukan proses pembelahan mitosis ya. Maka dari oogonium itu sudah membelah dia secara mitosis akan menjadi oosit pertama atau oosit primer. Nah, kemarin Ibu jelaskan atau pertemuan di spermatogenesis, mitosis itu penggandaan jumlah kromosom, ya kan? Nah, di sini juga bisa kita lihat penggandaan itu dari dia yang tangkainya 2 menjadi 4. Ini yang setengah ini menjadi 4 juga, ya. Jadi bermitosis dia. Nah, kemudian pembelahan berikutnya meiosis. Nah, penjelasan Ibu sebelumnya juga kalau mitosis itu kan sekali, di sini meiosis yang 2 kali ya. Ini meiosis pertama, ini meiosis kedua. Nah, sama juga di spermatogenesis begitu ya. Cuma di sini ada bedanya dari sel yang oosit kedua, dia bedakan nanti, bisa anak didik kami membedakannya. Kalau di spermatogenesis itu sama ini semuanya, sama ukurannya. Tapi kalau di oogenesis ini, coba perhatikan anak didik kami di sini, di meiosis yang pertama ini udah nampak diameternya bedanya. Si oosit pertama, oosit yang kedua. Yang tadi yang pertama yang disebut dengan oosit sekunder, atau disebut juga dengan badan polar, ya, atau juga disebut badan kutub, ya. Nah, jadi nanti kalau anak didik kami temukan soal disingkat dengan BP, itu badan polar, ya, atau oosit sekunder. Nah, kita lihat di sini si oosit yang dari meiosis ini juga ada satu yang besar, ya. Di sini meiosis berarti pengurangan jumlah kromosom. Di sini tadi mitosis penggandaan, di sini dikurang, ya. Nah, jadi masuk dia ke meiosis yang kedua. Nah, dari meiosis kedua ini perhatikan dia ada 3 badan polarnya ini. Badan polar yang kedua ini yang ukurannya kecil, ya. Sedangkan ada satu yang ukurannya besar. Nah, meskipun mereka dari meiosis yang kedua. Nah, ini bisa kita lihat keunikan itu. Lalu akan menjadi sel
yang fungsional satu, yang besar ini namanya ovum fungsional. Sedangkan yang kecil-kecil ini namanya polosit 3 ini. Polosit itu artinya tidak fungsional. Nah, jadi sel telur itu diproduksi 1 kali 1 bulan ya. Hanya 1 yang fungsional, hanya 1 sel. Bedakan tadi dengan si spermatogenesis, itu berfungsi semua, tetapi hanya 1 yang nantinya bertemu dengan si sel telur ini yang membuahi pada saat terjadi proses fertilisasi. Nah, ini nanti bagian kepalanya saja yang akan melebur dalam proses fertilisasi itu. Leher dan ekornya akan lepas. Nah, ini sebelumnya juga sudah Ibu terangkan. Nah, pada saat sudah masuk salah satu sel sperma ke sel telur ini, maka pembuahan sel-sel sperma yang lain tidak akan bisa masuk lagi karena ada sistem yang mengaturnya. Kalau sudah masuk, maka sel sperma yang lain tidak bisa masuk. Nah, ini tentu dikendalikan oleh Sang Pencipta kita, rancangannya. Ya. Nah, demikian anak didik kami yang bisa Ibu sampaikan perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis. Dan ini agak rumit dia, ya pembelahannya. Jadi Ibu harap pelan-pelan dipahami sehingga bisa membedakan. Nah, bedanya ini tadi. Kalau di sel, Ibu ulangan lagi, kalau sel telur, ya, ini 3 polositnya, 1, 2, 3, tidak fungsional. Sedangkan yang fungsional hanya 1. Kalau di sel sperma, semuanya fungsional. Ya, nah, itu yang bisa diingat, karena nanti ada soal yang membuat seperti itu. Jadi ingat penjelasan Ibu ini. Ya, semoga bermanfaat.